Karena ilmu pengetahuan yang sekarang dipelajari itu kebanyakan masih berbau sekuler, belum islami. Ya, biasanya ini saya ngerawat ada yang jadi guru atau belajar, kalau nggak kuat membaca langsung ya mendengarkan kajian-kajian yang itu juga akan menghilangkan kegelapan-kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Yang ini memang dalam Islam sangat dipentingkan, sampai dalam bab Bukhari buat bab al-ilmu, orang kalau tidak salah Garut ya, doktor itu menemukan penemuan cara mengebor minyak yang tepat sehingga mengirit banyak sekali biaya. Itu juga orang Islam. Alhamdulillah sekarang mulai muncul. Tapi zaman dulu lebih banyak lagi, artinya asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kajian Kamaru yang semoga Allah selalu menjadikan kita sebagai hamba yang soleh dan musleh. Alhamdulillah, kembali Allah berikan kemudahan kepada kita untuk duduk sebentar sampai Isya untuk ta'alum, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah pada malam ini kita bahas surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Salawat dan salam untuk Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikutnya setia sampai hari kiamat. Kita mulai dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita pada malam ini adalah surat Al-Alaq, yang merupakan surat yang pertama kali Allah turunkan, utamanya yaitu ayat 1 sampai 5. Surat ini disebabkan atau ada sebab nuzulnya sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha bahwa yang awal-awal ya, sebelum Nabi belum mendapat wahyu itu, awal-awalnya itu beliau sering melihat ru'yah as-sadiqah, ru'yah solihah finaum, yaitu ngimpi tapi benar gitu. Malamnya ngimpi, besoknya nyata. Begitulah. Kemudian setelah itu beliau tertarik untuk bertahanus nyepi gitu di gua Hira, hingga itu juga didukung oleh istri beliau Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Kelebihan Ibu Khadijah ini masya Allah ya, beliau full mendukung Rasulullah SAW dan segala halnya untuk kebaikan. Nah, kemudian kita tahu setelah itu beliau sering bertahanus. Lalu pada satu malam, malam ini disebut malam nuzulul Quran itu ya. Satu malam Nabi SAW didatangi makhluk yang besar tinggi, kemudian langsung minta kepada Nabi untuk membaca, Muhammad iqra. Nabi dengan polosnya bersabda, ma'ana biqori'in, saya nggak bisa baca. Kemudian direngkuhlah Rasulullah oleh orang-orang besar tadi sampai terasa sesak itu. Sekali rengkuh, kemudian disuruh baca lagi, iqra. Jawabannya sama, ma'ana biqori'in. Direngkuh lagi, iqra, sampai 3 kali itu ya. Kemudian setelah itu tetap menjawab ma'ana biqori'in, lalu malaikat yang diutus itu membacakan ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, setelah baca ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera pulang dan minta kepada istri beliau
untuk menyelimuti beliau, zamiluni zamiluni, karena tidak surat ya ayyuhal muzammil itu. Zamiluni, beliau tidur berselimut, setelah istirahat tenang beliau bangun, kemudian berbicara dengan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah, saya kemarin mendapat seperti ini peristiwa, ini saya khawatir itu jin yang mengganggu saya. Ibu Khadijah sebagai istri yang luar biasa malah menguatkan, tidak mungkin orang seperti engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, ya suamiku, diganggu jin. Anda ini orang yang soleh, orang yang tasduk, selalu berkata jujur, suka menolong orang lain, menyambung silaturahmi, dan berbagai macam kebaikan yang Ibu Khadijah sampaikan. Anda ini orang baik, tidak mungkin itu dari kalangan jin. Akhirnya Ibu Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad SAW untuk mendatangi sepupu Khadijah, Ibu Khadijah radhiyallahu anha, sepupu, yaitu anaknya pamannya gitu, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini orang Arab tapi tanasur, masuk agama Nasrani, sehingga dia tahu isi Injil, tahu kitab, bahkan nulis Injil dalam bahasa Arab. Setelah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Waraqah berkata, itu adalah malaikat yang dulu datang kepada Musa dan Isa, dan saya kalau nanti hidup akan menjadi pendukungmu. Nanti kalau engkau dikeluarkan oleh kaummu dan saya masih hidup, saya akan tolong engkau. Rasulullah bertanya Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku akan diusir kaumku? Kata Waraqah bin Naufal, iya, orang yang bahas seperti ajaranmu itu nanti akan diusir oleh kaumnya gitu. Akhirnya Waraqah bin Naufal yang sudah sepuh ini meninggal sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Itulah sekelimut kisah. Nah, bahkan kalau dalam hadis Bukhari itu disebutkan Nabi setelah itu lama nggak ada ayat turun lagi sampai Nabi merasa khawatir dan sedih gitu ya, dikira ayat-ayat terputus gitu. Begitulah kurang lebih kisah tentang turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, untuk mendapatkan pahala tilawatil Quran, mari kita baca gantian aja, saya baca, jangan baca gitu ya, biar seragam. 1 sampai 5 aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, baik, itu kita terjemahkan. Iqra. Ini fi'il apa ini? Fi'il amr ya, kata perintah. Qara'a yaqra'u iqra. Iqra, bacalah. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Rabbmu, yaitu Allah. Alladzi khalaqa,
yang dia Allah itulah yang khalaqa, menciptakan. Maksudnya menciptakan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Khalaqal insana, dia Allah telah menciptakan manusia min alaq, dari, kalau terjemahnya biasanya tulis segumpal daging. Tapi kalau dilihat dari bahasa Arab, alaq ini adalah daging yang menggumpal, yang menggantung. Alaqah itu menggantung, yang menggantung di dinding rahim, yaitu sigot atau embrio manusia itu ya, yang menggantung di rahim, itulah al-alaq, itulah alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, wa rabbuka al akram, dan Rabbmu itu maha pemurah. Akram ini maha ya, lebih pemurah, maha pemurah, yang karomnya itu kemurahannya tidak bisa ditandingi siapapun juga. Allah punya kemurahan yang luar biasa ya, kenikmatan Allah berikan kepada hambanya. Bahkan hamba-hamba yang kafir sama Allah pun masih Allah kasih kenikmatan di dunia ini. Itu luar biasa. Kalau kita ini biasanya ngasih orang itu, kalau orang itu sama kita baik, kalau sama kita ngamuk-ngamuk atau jelek-jelek kan biasanya kita nggak mau ngasih, enamen gitu ya. Tapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha karam, itu pemberiannya. Bahkan orang-orang yang mengingkari Allah pun masih Allah beri air, masih Allah beri kehidupan, begitu. Dan di antara karimnya Allah ya, Allah memberikan manusia ilmu itu. Alladzi 'allama bil qalam, yang Allah 'allama, mengajari manusia, bil qalam, dengan pena, menulis dan menulis ya. Alamal insana, Allah mengajari manusia malam ya'lam, apa-apa yang dia belum ketahui. Inilah 5 ayat pertama yang Allah turunkan di malam malam Lailatul Qadar. Baik, mari kita mencoba memahami satu persatu ayat ini. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal daging. Teman sekalian, dari ayat ini kita bisa ambil satu pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung telah memerintahkan budaya yang mungkin belum menjadi kebiasaan orang-orang Arab waktu itu, yaitu iqra, budaya baca. Yang ini merupakan budaya orang-orang yang berperadaban tinggi, budaya yang dengan baca tentu dia mendapatkan pengetahuan, dan akhirnya bisa menjadi orang-orang yang berkualitas. Kita melihat ayat ini banyak dipraktekkan malah oleh orang-orang kafir dalam budaya baca ya. Di negeri kita ini budaya baca katanya sangat lemah sekali. Tapi kalau di Jepang, di Cina itu sangat kuat. Karena Cina itu katanya, Iran itu katanya tidak boleh main medsos. Jadi nggak ada WA, apalagi itu Facebook. WA mungkin ada, Facebook, Instagram, TikTok itu tidak ada, sehingga orang nggak sibuk dengan medsos. Sehingga apa? Waktu bacanya banyak. Jepang itu biasa baca. Dan ini sebenarnya budaya yang justru turunnya perintah dari ajaran kita, Iqra.
Nah, kalau iqra-nya orang-orang kafir hanya iqra pengetahuan yang meninggikan iptek mereka, ilmu pengetahuan mereka, sehingga sekarang banyak sekali teknologi-teknologi canggih di negeri-negeri kufar karena mereka banyak membaca, kemudian meneliti, terus mengembangkan begitu. Nah, dalam konteks Islam, iqra kita, membaca kita ini iqra yang bismi rabbikal ladzi khalaq, yang terjadinya dengan nama Allah dan keimanan. Pengetahuan yang kita dalami, baca yang kita dalami itu harusnya menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep Islam. Disinilah pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari ini mestinya tidak terjadi dikotomi. Baik itu pengetahuan ilmu agama maupun ilmu umum, semuanya mengarah pada bismi rabbika, bukan mengarahkan kepada seakan-akan Allah nggak ada. Karena ilmu pengetahuan yang sekarang dipelajari itu kebanyakan masih berbau sekuler, belum islami. Ya, biasanya ini saya ngerawat ada yang jadi guru enggak Pak? Guru IPA, ada guru IPA di sini? Gak ada ya? Pak Awan guru apa tuh Pak? Matematika ya? Tak kira IPA. Kalau IPA itu kan mesti, kalau saya SMA dulu, kalau belum berubah yang saya sudah lama SMA tahun berapa? 91. Itu kan di buku IPA pertama mesti apa? Asal usul manusia. Dari mana? Dari kera ya kan? Kalau versi apa itu teorinya Albert Einstein, manusia dari kera. Nah ini kan tidak nyambung. Ilmu pengetahuan yang nyambung dengan Islam. Masuk dari kera, padahal ayatnya jelas inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu manusia. Nah, ini kan contoh ilmu pengetahuan tidak nyambung kepada bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Kemudian juga di IPA itu Masya Allah, kalau yang ngajar itu orang yang konsepnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini akan menjadikan orang semakin tunduk dan pada Allah sampai bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Karena dia sadar semuanya Allah yang Maha Kuasa, menerangkan bagaimana rantai makanan, bagaimana tata surya, bagaimana Allah mengatur. Kemudian dia berpikir tata surya nggak punya akal, bergerak dan teratur. Masya Allah, subhanallah, Allah yang mau mengatur semua ini. Kan begitu. Nah, sayang sekali ilmu-ilmu ini banyak yang tidak disambungkan kepada bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Ini PR kita semuanya, termasuk sekolah-sekolah Islami, mestinya mulai berusaha mengadakan pendekatan atau penyesuaian ilmu-ilmu dunia ini agar menguatkan kepada ta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi membaca ini budaya yang sangat diasung dalam agama kita. Maka para ulama-ulama dulu yang membaca itu Masya Allah ya, kadang-kadang di luar nalar. Misalnya ya, kakeknya Ibnu Taimiyah rahimahullah itu dalam membaca kitab itu, sampai ke kamar mandi itu nggak pengen waktunya habis. Beliau minta cucunya untuk bacakan kitab keras-keras supaya sambil mendengarkan kitab itu. Ibnu Taimiyah sendiri rahimahullah itu hobi membaca. Ketika sakit parah diperiksa dokternya menyarankan, wahai syekh, untuk sementara ada istirahat. Tapi beliau baca terus dengan bacaan yang banyak. Setelah itu dokternya datang, syekh, Anda harus istirahat, jangan banyak baca, nanti malah sakitnya kambuh. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Pak dokter, saya mau tanya. Silakan, apa itu? Orang itu kalau hatinya senang, itu mempercepat kesembuhan atau memperlambat kesembuhan? Oh, itu malah mempercepat. Jadi malah orang itu harus optimis, senang hatinya, nanti cepat sembuh. Nah, saya itu kalau baca itu hatiku senang banget. Maka ini biar menyembuhkan aku segera. Akhirnya dokternya
dokternya nggak jadi ngelarang. Sampai seperti itu. Ada ulama, saya lupa namanya ya, itu ulama itu kemana baca kitab ya, sampai jalan tuh baca kitab. Saya pada kepleset masuk setengah jurang itu karena asik baca kitab, tahu-tahu jalannya keliru ke pinggir. Sampai seperti itu. Luar biasa ya ini. Dan tentunya para orang-orang alim itu rata-rata ya mesti suka baca itu. Saya pernah mendengar seorang tokoh Indonesia itu hampir setiap hari itu 4 jam itu untuk baca-baca, sehingga beliau menjadi seorang intelektual. Itu Iqra yang berbentuk kitab ya. Kalaupun kita nggak bisa Iqra dalam bentuk kitab karena mungkin keterbatasan atau apalah, itu bisa dengan Iqra dengan melihat alam semesta ini. Iqra, baca, lihat alam semesta ini, baca betapa Allah Maha Besar, sampai nanti kita bisa menyimpulkan tadi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Itu budaya membaca yang akan membentuk sebuah peradaban yang luar biasa. Maka jamaah sekalian, mari kita terus berusaha untuk membaca atau belajar. Kalau nggak kuat membaca langsung ya mendengarkan kajian-kajian yang itu juga akan menghilangkan kegelapan-kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Yang ini memang dalam Islam sangat dipentingkan ya. Sampai dalam bab Imam Bukhari buat bab al ilmu qabla al amal, ilmu dulu baru amal. Yang Nabi sendiri datang itu memang untuk membawa ilmu itu, bawa ilmu. Jadi ini memang sangat penting sekali itu. Kemudian dalam ayat 2 tadi Allah menyebutkan khalaqal insana min alaq. Ini untuk mengingatkan kita bahwa manusia sehebat apapun, setinggi apapun ilmunya, makomnya, kedudukannya, tapi harus ingat dia dicipta min alaq, dari segumpal daging, atau kalau dalam ayat lain nanti dari air yang terpancar, air hina yang terpancar. Dari kesadaran ini mestinya kita nanti menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang tidak pernah membanggakan diri kepada manusia lain, karena sadar kita ini ya aslinya dari situ, dari tempat, dari air yang hina itu. Nah, begitu. Kemudian di ayat yang ketiga Allah kembali menegaskan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra, bacalah, dan Rabbmu sangat karim, sangat dermawan. Dari sini kembali kita ditekankan untuk menghormati sebuah keilmuan, ilmu. Maka jamaah sekalian, kalau kita pengen mulia ya harus dengan ilmu. Maka Allah berfirman, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ustaz, tapi ilmu itu yang mana? Ya nanti dibagi, ilmu yang paling inti dulu, yang dipelajari ilmu yang inti dulu. Sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang belajarnya itu ya menurut saya agak kuali. Ilmu inti belum dipelajari, sudah ilmu-ilmu cabang ya. Ilmu-ilmu dasarnya itu belum dipelajari. Misalnya apa? Ya ilmu dasar yang dia butuhkan sehari-hari, ilmu tentang keimanan, ilmu tentang fikih ibadah yang benar bagaimana, ilmu tentang mungkin akhlak yang baik bagaimana. Itu ilmu-ilmu mendasar yang harus dipelajari sebelum yang lainnya gitu. Baru nanti belajar ilmu yang tambahan yang lainnya, ilmu-ilmu fisika, matematika itu juga penting, tapi itu di bawah ilmu yang paling inti tadi. Nah, kebanyakan di antara kita masih banyak yang pendidikan kita ini masih belum perhatian dengan urutan mencari ilmu. Ini
Jamaah sekalian, maka mari kita berusaha terus untuk menyenangi di majelis ilmu yang mana ada perkataan yang baik ya, kun aliman au muta'aliman, jadilah kamu mu'alim, atau kalau nggak bisa menjadi muta'alim, pengajar atau pelajar, atau kalau enggak itu menjadi kun apa, muhibban, kalau tidak ya pecinta ahli ilmu lah gitu. Dan dunia ini Allah nilai itu kan di antaranya cuma ada 3 hal ya, di dunia ini. Nabi menyampaikan ad-dunya mal'unatun, dunia itu mal'unah itu terkutuk. Di hadapan Allah itu nggak punya nilai dunia ini. Yang kita kejar-kejar, manusia sangat senang dengan dunia, bagi Allah tidak ada nilainya. Mal'unun ma fiha illa, semua tidak ada nilai terkutuk di sisi Allah illa zikrullah. Dunia ini akan bernilai kalau ada zikrullah. Maka apa-apa kalau kita ingin bernilai ya dengan zikrullah. Ya, mau ngaji bismillah, mau apa, terus zikir-zikirnya harus dilantunkan, itu baru dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa zikir nggak ada nilainya. Yang kedua, wa mu'aliman. Yang ketiga, muta'aliman. Dunia ini dalam pandangan Allah yang dinilai Allah itu kalau ada orang yang berzikir, kalau ada orang yang belajar, mengajar atau belajar agama, itu baru bernilai. Insya Allah ya, maka kita alhamdulillah bersyukur kita menjadi orang-orang yang juga senang untuk mempelajari agama sekuat kemampuan kita. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Termasuk juga kalau kita pengen mulia di urusan profesionalisme dunia, karena memang aslinya kita ini kan dijadikan Allah sebagai khalifah. Kita ini umat Islam harusnya dijadikan Allah sebagai khalifah, pemimpin, pemakmur bumi. Nah, maka harus punya ilmu. Maka Imam Syafi'i berkata, man aroda ad-dunya fa'ali bil ilmi, wa man aroda al-akhirata fa'ali bil ilmi, wa man aroda kilaihima fa'ali bil ilmi. Perkataan Imam Syafi'i yang kadang-kadang di sebagian khutbah Jumat disebutkan qala Rasulullah, ya, ini sebuah kekeliruan, sambil nanti kita benarkan kalau masih ada yang mengatakan ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan qala Rasulullah tapi qala Imam Syafi'i. Siapa yang ingin dunia, fa'ali bil ilmi, dia harus punya ilmu. Antum dan saya karena dunianya kurang ilmu ya dapatnya sedikit tentang dunia ya. Tapi kalau punya ilmu yang tinggi bisa dapat banyak. Sing ngebor minyak dapat banyak itu. Makanya gajinya apa yang kerja di Pertamina itu tinggi sekali. Mereka punya ilmu, kita nggak punya. Apalagi ya begitulah kehidupan itu, nyari dunia pun harus dengan ilmu. Orang-orang yang punya ilmu itu kayak misalnya ya contoh ketika musim corona itu. Musim corona kan kerjaan sulit ya. Apalagi jual jajan itu kan kurang laku. Jual apa? Tapi ada orang yang punya ilmu cara mencari duit. Makanya jual apa? Bukan jual jajan, bukan jual sembako, jualan minyak itu kayu putih. Minyak apa itu yang dulu untuk apa yang bisa untuk tangan-tangan itu, hand sanitizer. Makanya banyak yang jadi miliarder, dia punya ilmunya. Ya, ada orang Jawa Timur tuh jadi miliarder, perempuan karena jual sanitizer itu. Bahkan Abu Fatihah ini juga pas corona itu katanya untungnya miliaran karena dia join sama orang yang pintar buat itu obat itu apa, bukan yang untuk disedot itu loh, kayak kayu putih ya tuh, supaya tidak kena corona. Itu pengen dunia bil ilmi. Tapi kalau tidak punya banyak ilmu ya biasanya dunia terbatas yang dia dapatkan. Gitu. Nah, mencari akhirat juga sama.
dari akhirat, yaitu pengen surga Allah harus berilmu, karena ibadah tanpa ilmu nanti bisa nggak diterima, karena Allah kan menghendaki ibadah kita kan ikhlas dan benar. Benar itu harus pakai ilmu di situ. Maka ini Allah memberikan hasutan kepada kita untuk berilmu berilmu dengan Iqra. Iqra ini adalah simbol untuk menambah keilmuan kita. Jemaah sekalian, paling tidak kita harus membiasakan Iqra Quran itu ya. Quran ini kita biasakan, entah dikasih waktu berapa setiap hari, coba dijadwal. Kalau mau nambah lagi yang masih suka baca, mungkin bisa meniatkan atau mengatur dirinya, saya tak mencoba setiap hari, setiap sehari semalam baca setengah jam. Wah kesuwen tak 20 menit, kesuwen 5 menit ya lagi buka sebentar baca, atau dengerin apa yang faedah-faedah itu tidak apa-apa. Itu artinya kita betul-betul itu kalau rutin membiasakan, insya Allah itu enggak sebulan 2 bulan 3 bulan itu bisa menjadi lebih terasa, insya Allah. Ini saya bicara memang belum bisa mengamalkan semuanya, tapi dulu saya pernah mengamalkan ya. Saya dulu baca dari sekitar jam setengah 9 lah sampai jam 2 itu baca kitab tuh, nggak terasa itu setahun tuh berapa buku sudah saya khatam, saya ringkes. Dulu kan belum ada HP, jadi pakai tulisan tangan ringkes buku, yuk lumayan sekali dapat ilmu banyak. Itu kalau kita bisa bagus, misalnya kayak tafsir ini, antum buku yang beli yang terjemahan, antum baca tiap hari 20 menit misalnya, itu nanti sebulan bisa-bisa sudah separuh buku. Tapi harus konsisten dan ditekati. Nah kalau tidak ya cuma sekali ya sudah. Itu ya Iqra. Kemudian Allah menegaskan wa rabbul akram, Allah Maha Pemurah. Pemurahnya Allah kasih kita ilmu, Allah kasih kita Al-Quran, Allah kasih kita Rasulullah yang mengajarkan ilmu. Itu adalah Allah kasih ilmu-ilmu penemuan yang Allah ilhamkan untuk memakmurkan bumi ini. Ini semuanya adalah termasuk karimnya Allah kepada kita. Tinggal kita mau meningkatkan tidak. Nah, oleh karena itu mestinya umat Islam ini tinggi pengetahuannya mestinya. Dulu zaman-zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Abbasiyah itu keilmuan dipegang oleh orang-orang Islam. Maka ada dulu zaman kita kecil ada pelajaran aljabar, matematika itu ya, karena penemunya orang Islam. Nanti kalau kita cek lagi siapa yang menemukan ini untuk merajut orang yang habis operasi, itu juga orang Islam yang menemukan. Nah, yang terbaru ini ya beberapa tahun ini ada orang kalau tidak salah Garut ya, dokter itu menemukan penemuan cara mengebor minyak yang tepat sehingga mengirit banyak sekali biaya. Itu juga orang Islam. Alhamdulillah sekarang mulai muncul. Tapi zaman dulu lebih baik lagi, artinya ilmu itu dipegang oleh orang-orang Islam. Sampai dulu Ratu Inggris itu mengirim surat kepada raja khalifah di Spanyol, khalifah Islam yang di Bani Abbasiyah di sana, minta agar para gadis-gadis mereka diberikan kesempatan belajar di negeri Islam itu. Pada waktu dulu begitu. Ya, ini karena semangat belajar. Nah, hari ini umat Islam kebanyakan semangatnya hiburan, ya kan? Akhirnya ya saya pinter sidik. Nah, kita sekarang hobinya yang santai-santai, itu agak sulit. Maka kita kalau mau kembali ya peradaban ilmu ini kita kuasai. Kita kuasai sehingga nanti kedepannya umat Islam menguasai ilmu. Alhamdulillah ini untuk abad akhirnya lumayan ya, diwakili oleh Turki terutama. Begitu berkembang ilmu pengetahuannya, termasuk kemampuan persenjataannya luar biasa. Itu juga luar biasa karena memang kita ini mestinya yang lebih memegang itu. Dan karim yang lainnya, kita tahu Allah sangat karim kepada kita dengan diberi Allah banyak kenikmatan yang mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alladzi 'allama bil qalam,
Yang Allah ini mengajar manusia dengan perantaraan pena. Ini budaya kolam, ini penting. Budaya kitabah, yang mana kitabah inilah, tulis-tulis inilah yang menjadikan ilmu itu bisa dinikmati turun temurun. Al-Quran misalnya, ini kita bisa menikmati Quran karena ada budaya al-qalam yang untuk nulis, yang dimulai sejak zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kemudian diselesaikan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qalam. Kita tahu ulama-ulama dulu, kita tahu sejarah dari awal sampai akhir tulisan siapa? Misalnya Ibnu Katsir misalnya, Bidayah wan Nihayah. Kita tahu sejarah Islam Indonesia. Sahabat ini ada tulisannya Profesor Hamka, Sejarah Umat Islam Indonesia, atau tulisannya Profesor Mansur Surya Negara, apa itu, Api Sejarah dan lain-lain. Ulama-ulama dulu, ilmu-ilmu yang kita bisa serap karena ada budaya tulis menulis. Ini juga termasuk budaya yang mungkin sebagian umat Islam cukup lemah ya, untuk menulis, membaca, menulis, karena biasanya kaidahnya itu orang yang banyak baca itu akan bisa nulis. Kalau banyak mendengar biasanya kok bisa ngomong gitu ya. Kalau banyak baca akan tertulis. Jadi kalau antum mau jadi penulis harus banyak baca. Ustadz sekarang udah nggak perlu. Kenapa? Ada chat GPT. Iya, tapi seseorang itu bisa membuat prompt atau apa itu, perintah-perintah pada chat GPT itu karena dia banyak membaca, punya banyak maklumat, nanti akan semakin berkualitas. Tapi kalau nggak punya pengetahuan ya perintahnya cuma datar-datar aja, itu nggak menarik gitu. Begitu. Jadi ini ternyata Islam mengajarkan, Quran mengajarkan untuk membaca, menulis, kemudian dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, tinggal hari ini kita mulai berkurang gitu. Kita mencoba untuk menghidupkan budaya-budaya seperti ini. Ini di dunia ilmu pengetahuan. Ustadz, kalau saya nulis ngarang apa iso, ilmu ini sithik. Ya kalau belum bisa, ya mungkin ini. Kalau kita ngaji ilmu, nah itu yang kita tulis. Disebutkan dalam perkataan para ulama, qayyadu al-ilma bil qalam bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan supaya tidak lupa. Di antara yang bisa kita lakukan mungkin itu, meskipun mungkin kita belum terbiasa ya. Biasa, tapi itu kalau bisa dibiasakan bagus, minimal dengan tulisan HP mungkin begitu, karena sekarang orang rata-rata gampang kan, nggak usah pakai Quran, pakai HP dan sebagainya itu untuk melatih menata ilmu. Tapi kalau belum biasa ya sudah, karena memang dalam dunia ta'alum itu ada dua orang ya, satu mencari ilmu sehingga dia berusaha untuk menulisnya, yang satu cari barokah. Yang barokah itu penting, datang paham, dapat barokah ilmu, ya sudah, itu sudah dapat pahala juga. Yang terakhir, alamal insana malam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi ini adalah ilmu yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh merasa berbangga diri dengan ilmu yang kita miliki. Seberapapun yang kita punyai, semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak layak untuk kita sombongkan, tapi harus kita syukuri. Hari ini banyak orang-orang yang terjebak kepada kesombongan ilmu ya. Belajar ilmu itu untuk disombongkan. Bahkan hari ini ujiannya juga kesombongan titel. Kesombongan titel ini kadang-kadang kalau sudah doktor itu jadinya meremehkan yang enggak doktor misalnya, itu juga, atau yang S2 dan sebagainya. Ini harus kita waspadai, karena titel-titel itu memang wasilah untuk pengakuan, tapi kalau sampai membawa kesombongan ini sebuah musibah. Dan kalau jenengan ada yang punya titel, ini sudah punya titel belum? Ada yang hadir, ada yang S1 banyak ya. S2
Belum ada. S3 apalagi. Ya, yang penting sebenarnya semangat belajar tadi. Bahkan nasihat seorang doktor, kalian ini yang sudah punya titel tinggi-tinggi itu punya amanah untuk terus membaca dan belajar, karena titel kalian ini memberatkan diri kalian, maka harus sesuai titelnya, harus banyak belajar. Kalau enggak nanti kata para ulama Ibnu Barak misalnya, siapa yang berhenti belajar maka saat itu dia jauh lah. Orang yang tidak mau belajar lagi, dia bodoh, dia seorang alim. Innal alima man yata'allam. Orang alim itu yang mau belajar. Fa illam yata'allam fa huwa jahilun. Kalau nggak mau belajar, dia akan menjadi orang bodoh. Begitu. Jadi silakan kalau ada yang kepengen cari titel, monggo sebagai sarana, tapi jangan menjadi wasilah untuk membanggakan diri kemudian meremehkan orang yang nggak punya titel yang di bawahnya. Kamu ngopon? Karena dulu ada itu ya seorang wanita yang pikirannya melenceng gitu, profesor. Kemudian diingatkan oleh seorang ikhwan yang nggak punya titel, dia lulusan Mahat Ali. Ketika diajak dialog itu, profesornya katanya ngomong gini, lah, itu titelnya apa? Kok ngejak saya dialog? Jadi akhirnya nggak mau dialog, padahal si profesor ini betul-betul melenceng pemahamannya karena membolehkan LGBT, gitu. Yang itu sebuah cinta alami dan sebagainya. Ini termasuk kesombongan intelektual yang harus diwaspadai. Jadi begitu Bapak sekali, kalau kita punya anak pun kalau belajar mau agama mau apa terus disonding, kamu belajar itu wasilah mendekat kepada Allah, jalan menuju surga, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk mencari dunia dan lain sebagainya. Adapun nanti dikasih Allah yang lain itu sebagai bonus, tapi nawa itu harus jelas. Bismi rabbika tadi, untuk Allah, ridho Allah, mendekat pada Allah, takarub pada Allah, bisa memberikan manfaat untuk manusia, itu harus disoldingkan kepada siapa di antara kita atau anak-anak kita adalah ketika mereka belajar baik di pesantren maupun di sekolah-sekolah yang lainnya. Sampai itu beberapa hal yang kita bahas tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk mencintai ilmu, cinta membaca, tapi semuanya kita lakukan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadi orang-orang yang tawadhu karena kita sadar sehebat apapun kita dari segumpal darah, dan kita terus berusaha untuk menghormati budaya ilmu, budaya menulis, termasuk berusaha menulis apa yang kita pelajari agar menjadi sebuah kenangan. Dan seorang itu akan dikenang ketika dia punya tulisan ya. Nanti kita semua ini kan akan mati. Setelah mati ya orang nggak tahu kita karena nggak ada tulisannya. Tapi kalau kita punya tulisan, punya karya, mungkin akan diingat seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam itu semua sampai sekarang dikenang, di antara karena mereka punya tulisan-tulisan yang bisa dipelajari oleh para pencari ilmu. Yaitu levelnya ulama ya. Kalau kita tulisannya apa ya mungkin wasiat untuk anak-anak kita mungkin ya. Kita apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita kalau memang belum level penulis-penulis nasional. Baik, itu teman sekalian, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.